Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bisnis bersama Ronald Tagalong. Pada video kali ini kita akan membahas topik menarik yaitu tentang hukum dasar supply and demand ataupun hukum dasar dari ketersediaan, penawaran, dan permintaan. Pada prinsipnya, setiap bisnis itu adalah satu kondisi di mana kita mempertemukan antara apa yang menjadi permintaan dari konsumen dengan apa yang kita siapkan, kita sediakan sebagai produsen ataupun penjual. Ketika kondisi antara ada permintaan dan ada ketersediaan, maka disitulah kemudian memungkinkan terjadinya transaksi, memungkinkan akhirnya pasar muncul. Nah, kondisi pasar itu bisa bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan bagaimana posisi antara supply dan demand ini. Nah, kita akan bahas tentang 3 kondisi supply and demand yang secara umum ada. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu supply lebih besar daripada permintaan. Apa yang dimaksud dengan supply lebih besar dibandingkan dengan permintaan? Nah, pada situasi ini kita sebagai produsen, kita sebagai pebisnis, kita sebagai penjual memiliki stok yang banyak, stok yang berlimpah dibandingkan dengan kondisi permintaan yang ada di pasar. Sederhananya misalnya, kita punya 1000 pieces produk yang siap untuk kita pasarkan, sementara permintaan atas produk itu hanya 100. Nah, apa yang terjadi jika kondisi ini yang berlangsung? Supply lebih banyak dibandingkan permintaan. Secara otomatis yang terjadi adalah pasar itu hanya akan menyerap sedikit dari apa yang kita siapkan. Dan kita sebagai pebisnis, kita sebagai pengusaha ataupun pihak yang menyediakan produk itu akan mengalami tantangan di mana kita akan overstock, kita akan kelebihan produk, dan secara otomatis kita akan mengalami yang namanya tantangan. Akhirnya kita harus rela untuk kemudian menurunkan harga. Kenapa menurunkan harga? Ya, karena tadi suplainya banyak. Contoh misalnya seperti ini. Satu ketika panen raya beras terjadi. Awalnya beras misalnya anggap saja harganya di angka 450.000 per kilogram. Namun ketika panen raya terjadi, suplai beras begitu banyak, akhirnya apa? Ada beras yang kemudian akan tidak laku, akan ada beras yang kemudian susah untuk dijual. Nah, supaya kemudian beras ini tidak rugi dikarenakan misalnya busuk ataupun mengalami kadaluarsa, akhirnya para produsen, para penjual menjualnya dengan harga yang murah. Nah, biasanya kalau suplai lebih besar dari permintaan, ini yang terjadi. Nah, posisi yang kedua yaitu adalah ketika suplai dan permintaan itu sama. Ya. Jadi antara ketersediaan produk ataupun barang dan permintaan itu sama. Yang menarik dari bisnis adalah ketika situasinya seperti ini. Barang kita siapkan sejumlah X misalnya 100. Kemudian di pasar kebutuhan akan barang ini pun sejumlah X 100. Sehingga yang terjadi antara barang yang kita siapkan, produk yang kita tawarkan dengan permintaan itu klop, bisa langsung sesuai dan membuat akhirnya bisnis kita berjalan dengan baik. Penjualan kita lancar dikarenakan setiap stok barang, setiap ketersediaan produk itu langsung bisa berpindah menjadi uang dikarenakan permintaan sesuai dengan stok yang kita lakukan. Nah, tantangannya di situasi ini adalah ini adalah situasi ideal yang membuat orang memperhatikan bisnis yang jalan dan memperhatikan seperti apa kondisi
bisnis tersebut. Nah, ketika misalnya bisnisnya eh, bagus ya, setiap kali produk disediakan langsung habis, setiap kali produk dipajang kemudian langsung habis, ini akan menarik sejumlah orang untuk menjadi kompetitor. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa wow, ini bisnis yang menarik, ini bisnis yang bagus, ini bisnis yang rame. Apalagi ketika misalnya bisnis yang kita geluti itu adalah bisnis yang memiliki margin keuntungan besar, maka ini yang akan membuat rame orang berbondong-bondong untuk buka bisnis yang sama dan menjadi kompetitor kita. Nah, itu kondisinya saat supply dan permintaan sama. Nah, kondisi yang ketiga yaitu adalah ketika supply-nya sedikit sementara permintaannya tinggi. Nah, bisa dibayangkan ketersediaan produk sedikit tapi permintaannya banyak. Apa yang terjadi jika ini yang berlangsung? Sebagai produsen, sebagai penjual, ini adalah kondisi yang biasanya diharapkan itu. Ya, diinginkan. Kenapa? Karena saat stok barang sedikit, permintaannya banyak, kita bisa misalnya mungkin memarkup harga, menaikkan harga karena faktor kelangkaan tadi, sehingga membuat margin keuntungan kita besar. Nah, kurangnya supply ini bisa berdampak pada akhirnya apa? Orang berbondong-bondong, orang rebutan, orang saling bersaing untuk bisa mendapatkan produk kita itu. Nah, meski kondisi ini adalah kondisi yang banyak diinginkan oleh para pebisnis ya, di mana supply-nya sedikit tapi permintaan banyak sehingga membuat mereka terdorong untuk mencari supply agar bisa memenuhi permintaan. Namun sisi ini pun punya hal yang negatif. Negatifnya apa? Bisa memicu akhirnya muncul produk baru yang tidak harus sama persis, namun kemudian bisa menjadi substitusi ya, pengganti dari produk tadi yang langka, yang tidak ada, untuk kemudian dijadikan sebagai produk pengganti. Nah, jadi demikian 3 kondisi pasar di dalam sebuah bisnis. Pertama, yaitu adalah ketika supply lebih dibandingkan permintaan, membuat akhirnya banyak orang berbisnis, bisnisnya sama, produknya sama, sementara pasar yang membutuhkan produk itu menjadi sedikit. Nah, ini berdampak pada kemudian harga akhirnya butuh diturunkan atau terjadi persaingan harga yang membuat para produsen ataupun pebisnis bisa jadi mengalami kerugian. Kemudian kondisi di mana supply dan permintaan selaras. Nah, ini adalah kondisi yang baik, yang ideal. Setiap kali kita stok barang, produknya habis. Setiap kali kita buat produk, langsung dibeli oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah ketika supply itu lebih sedikit dari permintaan. Nah, demikian video kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.